Pendukung Prabowo, para hatersnya Pak Ganjar, dengerin nih konten Om Begawan di Ngompol ini. Yang mencerahkan, yang mengupas atau ngulik-ulik sebuah persoalan dengan santai. Kowe dong bulat-bulat, do emosi, kepanasan, do ora trimo nek dikritik. Ya gimana dengan orang-orang yang mereka dukung? Gitu nggak? Apa gak ingat saat debat Pilpres, waktu Pak Anies nanya soal etika malah disauri, ndasmu. Nyat asu. Coba yang ngono-ngono kuwi piye, Jal? Halo, jumpa lagi. Om Begawan hadir lagi dalam Ngopini Politik Ngompol. Masih banyak sih orang baik di sekitar kita, dan orang baik jangan pernah berhenti bersuara supaya yang jahat tidak merajalela. Ini perkembangan perolehan suara masih akan terus berkembang biak. Nandur pari wae. Namun bila melihat persentase, kayaknya sih tidak banyak berubah. Ngono-ngono tok nganti rampung. Sekali lagi biasa saja dan tidak ada masalah. Om Begawan wong merdeka, tidak masalah. Dan kita tahu cukup banyak video kecurangan pemilu yang beredar. Ini bagi pemenang wis ora digagas. Apa kecurangan-kecurangan apa ora digagas. Tapi Om Begawan tidak akan bicara mengenai kecurangan-kecurangan. Kok ndak malah diomongin macam-macam. Lah wong Om Begawan masih konten aja yang ribut ora umum. Mereka bilang sudah kalah masih nyinyir. Nah, suruh merasakan kekalahan dibilang stres lah Om Begawan ini. Rasa bunga-bunga udah setruk. Saya ini sehat atau setruk. Saya dibilang buzzer lah, dan banyak lagi nih haters-hatersnya Om Begawan yang tidak suka dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini bukan masalah Ganjar, bukan masalah Prabowo, bukan masalah Anies. Om Begawan tetap memperjuangkan tentang kebenaran, konstitusi yang tegak, demokrasi yang tegak dan lurus. Ya itu resiko, gak masalah. Lah memang kapasitas orang yang mau menggunakan pikiran untuk berpikir dengan orang yang tidak mau menggunakan pikiran untuk berpikir, ya melahirkan komentar-komentar model gituan itu. Mereka hanya melihat thumbnail aja lah. Itu loh, cover video itu. Cuma judulnya tok. Atau baca judul aja langsung komentar. Langsung jeplak. Lah mbok sempatkan dengerin dulu konten Ngompol itu dari awal sampai akhir. Jadi paham. Dipahami atau setidaknya pikirkanlah. Nek belum paham putar ulang lagi. Ini jane Om Begawan ini ngomong apa toh? Lagi bahas apa? Pendapatnya Om Begawan itu seperti apa toh? Nek belum paham lagi ya putar ulang lagi sampai 2-3 kali. Nah, bila sampai muter konten Ngompol 4 kali masih belum paham ya periksa aja otak kalian ke dokter. Siapa tahu ada yang butuh dibetulkan atau dilasisan biar paham apa itu kebenaran, apa itu kecurangan, apa itu melanggar konstitusi dan melanggar ketentuan hukum. Dunia paham, bukan malah nyalah ke saya ngonten. Harusnya pendapat itu harus dibalas dengan pendapat. Ya haters kan memang levelnya ya di situ-situ doang. Tapi yang jelas Om Begawan percaya Ngompols terbaik akan loss banget, loss doll dengan Pilpres kemarin. Orang beban no. Yang pasti semua sudah berusaha, sudah berupaya sedemikian rupa. Tapi memang ya hasilnya segini dan itu membuat kita nggak habis pikir. Nah ini di masa 7 bulan sebelum pelantikan presiden bakal jadi waktu tunggu yang menarik. Bukan soal acara pelantikannya loh. Bukan tentang sopo wae menterine. Nah, kurang gagas. Apalagi soal makan siang dan susu gratis direalisasikan atau tidak. Orang tak gagas Om Begawan. Karena saya punya kesibukan sendiri dalam berusaha. Ya masihkah rakyat bicara bebas nanti di medsos? Itu yang saya tunggu nih. Adakah jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat dengan bebas seperti
awal reformasi sampai hari ini. Ya kita tunggu aja. Kelihatannya sepele loh ini, sederhana loh. Malah bisa jadi nggak merhatiin loh rakyat itu. Oh pokoknya untuk duit nyoblos. Wah rakyat ini money politik dijogo malah ambiar jebol. Nah, benarkah kritik bakal jadi bagian yang masih bebas kita lakukan? Ya Begawan itu mengkritik untuk penyeimbang. Supaya penguasa ora ugal-ugalan. Ora sak karepe udele dhewe. Lah masalahnya gini. Pendukung Prabowo, para hatersnya Pak Ganjar, dengerin nih konten Om Begawan di Ngompol ini. Yang mencerahkan, yang mengupas atau ngulik-ulik sebuah persoalan dengan santai. Nah, kowe dom bulat-bulat do emosi kepanasan kok. Do ora trimo nek dikritik. Ya gimana dengan orang-orang yang mereka dukung? Nah, gitu nggak? Apa gak ingat saat debat Pilpres, waktu Pak Anies nanya soal etika malah disauri, ndasmu. Nyat asu. Coba yang ngono-ngono kuwi piye Jal? Pas kunjungan ke daerah, kita nanya apa? Presiden yuk ngomong ndasmu no, ora ngeri itu. Orang ngeri. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai itu dilakukan untuk dicontoh oleh masyarakat. Dalam 7 bulan ke depan, ya masih banyak kemungkinan terjadilah. Keluarga Pak Jokowi bakal tetap dapat tempat, tetap di istana. Lah wong anaknya dadi wakil presiden. Durung juga soal tim perumusan program. Kan butuh mematangkan program-program yang bakal dijalankan. Dan ingat loh, hasil quick count tidak dibantah keras oleh TPN. TPN-nya Pak Ganjar. Pak Ganjar kemarin hanya bilang ke wartawan, kalian percaya suara saya segitu? Ya, itu hanya pertanyaan aja. Nggak protes, biasa aja. Ya banyak yang tidak percaya. Cuman tidak selalu sedikitnya suara karena kecurangan. Bisa jadi persepsi masyarakat atas bahan kampanye loh, atas anggapan rakyat pada banyak isu. Atau ngerojoknya bansos dan BLT yang berlipat kali ganda jumlahnya daripada waktu COVID-19. Ya sulit tidak membuat orang ganti pilihan. Ya pastilah, duit lagi. Tapi ya meneh, masyarakat ini kan SDM-nya masih, ya kita tidak bisa pungkiri. Uang menjadi penentu pilihan mereka. Nah, Om Begawan nggak lagi cari alasan, nggak akan denial lah, alias menyangkal. Mau bagaimanapun itu memang sudah terjadi. Yang terjadi ya seperti ini. Jarang loh orang ikut sebuah kontestasi, apalagi menyangkut politik. Berulang kali gagal tetap nekat maju. Yang tambah aneh lagi, masyarakat mestinya kan makin sedikit yang milih. Ini malah makin banyak. Nggak tahu. Ya itulah yang disebut anomali. Tidak semestinya. Di luar nurul. Kok nurul? Di luar nalar. Belum lagi rakyat tahu siapa Prabowo. Itulah Indonesia. Yang kondisi masyarakatnya memang sulit dianalisa. Dari teori politik manapun. Pakai teori siapa saja nggak bisa di Indonesia ini. Ya mungkin Indonesia itu orang-orangnya itu perasaannya halus. Mesake dipilih. Ya ingatlah zaman SBY. Mesake dipilih. Pak Jokowi mesake dipilih. Nah, ini Pak Prabowo mesake dipilih. Masyarakat yang ngikut apa yang dipersepsikan oleh media. Nah, lucunya lagi. Pak Jokowi pada wartawan kemarin diwawancarai bilang sudah mengucapkan selamat secara langsung pada Prabowo dan Gibran. Namun waktu ditanya ngucapin di mana, Presiden nggak mau jawab lokasinya. Aneh gak tuh? Kayak gituan aja orang ngomong semestinya. Lah nek Om Begawan memaknai tidak menjawabnya Presiden di mana ketemu capres-cawapres peraih suara tertinggi ini. Makin bisa ditarik kesimpulan. Memang jalurnya istimewa. Yo mesti ya wong anake lanang. Ada dukungan-dukungan yang diberikan Presiden pada keduanya. Gimana bisa ngalahin Jokowi yang sekarang memegang kekuasaan penuh? Yang ngerti detail peta intelijen, yang 5 kali menang konsentrasi, yang tidak bergantung pada partai, yang bisa pakai duit negara buat memenangkan anaknya sekalian. Itu gampang buat Jokowi saat ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri.
Ini saya tidak protes, ini hanya pendapat Om Begawan supaya masyarakat paham melek politik. Oh ya, soal ucapan selamat atas dominannya suara Prabowo Gibran hingga hari kedua quick count. Prabowo itu baru mendapatkan ucapan selamat dari 4 kepala negara. Kelima negara itu yakni PM Australia, PM Singapura, Perdana Menteri Malaysia, dan Presiden Sri Lanka. Nah lihat tuh, hanya Perdana Menteri Australia saja yang di luar negara Asia. Loh dulu, usai quick count dirilis tahun 2019, sehari sesudah coblosan, Jokowi itu dapat ucapan selamat dari 21 kepala negara. Karena yakin. Sebuah perbandingan yang sangat jomplang ini. Serta jadi pertanyaan kita loh, sebagai warga negara. Mengapa banyak kepala negara tidak segera mengucapkan selamat pada Prabowo? Nah, mana ucapan selamat dari negara Timur Tengah? Rene. Mana ucapan dari Tiongkok? Mana ucapan dari Amerika? Mana ucapan dari negara Eropa? Belum ada yang menyampaikan itu. Jika dunia luar saja menahan diri, mestinya kita akan bisa mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan Prabowo. Orang sih bisa berdalih apapun. Dan seperti tadi Om Begawan bilang, 7 bulan hingga pelantikan presiden maupun wakil presiden terpilih, semua masih bisa terjadi. Ya hanya Om Begawan berharaplah partai-partai yang mengusung Pak Ganjar, Profesor Mahfud maupun Pak Anies Caimin siap jadi oposisi. Dan saya siap bicara terus untuk mendukung oposisi pemerintah. Ya tapi melihat gennya Nasdem serta PKB kok gak yakin mereka siap berada di luar gelanggang. Wah, pilih duitnya, pilih jabatannya lah. Namanya juga politik kok. Tentu urusan masing-masing partai. Nek pengen demokrasi kita sehat, ya kita pilih berada di luar. Karena pernah jadi lawan. Nek lawan terus kawan, terus lawan kawan, ya serasa ada pemilu aja lah. Lah dunia kampus yang pada bersuara jelang Pilpres, Om Begawan berharap juga masih tetap bersuara kritis. Om Begawan dan kawan-kawan nggak perlu kelamaan berharap keajaiban. Orang mungkin berubah. Kita hadapi kenyataan ini saja lah. Kita sambut Prabowo menjadi presiden. Justru sebenarnya berada di kubu oposisi malah jauh lebih enak, lebih elegan, lebih bermartabat. Mengkritik atau nyoroti kebijakan pemerintah itu lebih tidak terbebani. Lah mengapa? Ya masalah nyari data pendukung untuk berdebat, berargumentasi, berdiskusi jauh lebih susah loh. Lah nek oposisi kan tinggal nanya aja, nyerang, nanya, nyerang, nanya. Yang sedang tak tunggu sekarang ini nih. Ini lagi nunggu nih. Bang Fahri Hamzah bakal jadi apa di pemerintahan Prabowo Gibran? Apa mau nurut? Kayak kebu dicocok hidungnya itu. Kemana-mana nurut. Om Begawan pengen dia jadi menteri. Wah ini saya nunggu nih. Kalau Fahri Hamzah jadi menteri nih. Biar enak. Ngelempar kritikan buat dia. Biar mikir juga tuh. Jadi pejabat gak mudah mempertahankan atau mengamankan programnya. Ya sudahlah. Sudah ini Om Begawan mau happy-happy aja lah. Melihat kenyataan yang sudah ada. Mari sama-sama kita tunggu perkembangan politik 7 bulan ke depan. Tetap di Ngompol bersama Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Salam kawan.